melewati Pak Mentor nih 2 kali, Pak. Nanti Bapak bisa bedain bagaimana jadi mentornya Nona sama mentornya orang berkumis gini. Pasti enak yang tadi, Pak. Saya udah duga itu. Nggak, saya lihat Bapak nggak semangat gitu. Saya lihat ini wajahnya. Mati lu Maman. Nggak ada yang belain. Dan yang saya banggakan, Maman Apriandi. Selamat datang di sini ya, Maman. Anda punya waktu 10 menit untuk menyampaikan rancangan. Dan setelah itu Pak Mentor akan menyampaikan dukungannya. Dan ini tentunya menjadi amanah Pak Mentor untuk disampaikan kepada mentor yang sebenarnya tentang dukungan ini. Dan terakhir nanti Pak Arhan Firdaus akan memimpin jalannya diskusi untuk pendalaman dan pengayaan untuk kesempurnaan rancangan yang Maman tuliskan. Saya persilakan Maman 10 menit dari sekarang. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati penguji saya Pak Arhan Firdaus SIP, yang saya hormati coach saya Pak Bambang, kemudian Pak mentor saya Pak Kabag Umum Pak Saharuni yang sudah bersedia menerima saya untuk menjadi anak didik sementara, mungkin dadakan Pak, karena mentor saya terpaksa itu. Yang berhalangan. Ya. Jadi saya minta maaf memang ini Pak, karena memang sudah salah ini Pak. Baiklah, langsung saja saya izin share screen Pak. Baiklah, langsung saja ke materi presentasi saya. Adapun judul rancangan aktualisasi saya yaitu meningkatkan pengetahuan keluarga pasien tentang infeksi nosokomial melalui penyuluhan di Rumah Sakit Mokoyuri Kabupaten Bol. Adapun untuk identifikasi isu, di mana ada 3 isu yang saya angkat. Yang pertama itu isu kurangnya tingkat pengetahuan keluarga pasien tentang infeksi nosokomial di Rumah Sakit Mokoyuri Kabupaten Bol. Kemudian isu yang kedua, kurangnya kepatuhan keluarga terhadap pembatasan kunjungan pasien di Rumah Sakit Mokoyuri Kabupaten Bol. Dan isu yang ketiga itu kurangnya kepatuhan tenaga kesehatan terhadap vaksinasi di Rumah Sakit Mokoyuri Kabupaten Bol. Selanjutnya, setelah dari 3 isu tadi, saya menganalisis menggunakan APKL, aktual, problematik, hal layak, dan layak, di mana untuk skornya itu yang tertinggi yaitu tentang kurangnya tingkat pengetahuan keluarga pasien, di mana untuk aktualnya saya nilai 5, kemudian problematiknya 5, kehalayakannya 5, dan layaknya 5. Kemudian kurangnya kepatuhan keluarga terhadap pembatasan kunjungan, aktualnya 4, problematikanya 4, halayaknya 5, dan layaknya 4. Kemudian kurangnya kepatuhan tenaga kesehatan terhadap vaksinasi, untuk aktualnya 4, problematiknya 5, halayaknya 5, dan layaknya 5 dengan skor 19. Dari ketiga isu ini, saya menilai bahwa isu yang pertama adalah isu yang perlu untuk saya jadikan rancangan aktualisasi. Kemudian setelah itu saya analisis menggunakan USG, urgency, seriousness, dan growth, di mana didapatkan untuk peringkat pertama itu masih sama, yaitu kurangnya tingkat pengetahuan keluarga pasien tentang infeksi nosokomial di Rumah Sakit Umum Kabupaten Bol dengan total skornya 15. Kemudian analisis
fishbone, di mana untuk masalah utamanya itu tentang infeksi nosokomial yang menjadi penyebab masalahnya bisa jadi dari manusianya, kemudian lingkungannya, sumber daya manusianya, dan medianya. Dari manusianya itu sendiri bisa dari tenaga kesehatan, kemudian keluarga pasien, kemudian untuk sumber daya manusianya itu bisa karena kurang informasi, baik itu tenaga kesehatan, keluarga, ataupun pasien, dan kurangnya penyuluhan dari tenaga kesehatan itu sendiri. Untuk lingkungannya, infeksi ini terjadi bisa yang pertama adalah hand hygiene, yaitu kepatuhan terhadap 6 langkah cuci tangan, dan kurang pengetahuan. Untuk medianya itu saat ini di rumah sakit tidak ada media banner ataupun leaflet tentang infeksi nosokomial. Kemudian isu yang saya angkat yaitu kurangnya tingkat pengetahuan keluarga pasien tentang infeksi nosokomial di Rumah Sakit Mokoyuri. Untuk gagasan pemecahan isunya, meningkatkan pengetahuan keluarga pasien tentang infeksi nosokomial melalui penyuluhan di Rumah Sakit Mokoyuri Kabupaten Buol. Adapun rencana kegiatan aktualisasi saya ada 4. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor terkait rencana kegiatan aktualisasi. Kedua, membuat banner tentang infeksi nosokomial. Ketiga, melaksanakan penyuluhan tentang infeksi nosokomial kepada keluarga pasien. Dan yang terakhir, mengevaluasi hasil penyuluhan tentang infeksi nosokomial. Masuk kepada kegiatan yang pertama, yaitu melakukan konsultasi, di mana ada 3 tahapan kegiatannya. Yang pertama, mengidentifikasi data dan menarik kesimpulan. Outputnya, teridentifikasi data tentang infeksi nosokomial di Rumah Sakit Mokoyuri untuk mendukung kegiatan aktualisasi, di mana keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN. Yang pertama itu akuntabilitas, untuk indikatornya itu jujur, di mana dapat memperoleh data infeksi nosokomial tidak mengada-ngada, hasilnya itu sesuai dengan hasil yang ada di tim PPI, di mana tim PPI itu penanganan pencegahan infeksi di rumah sakit. Kemudian nasionalisme, kerakyatan, setelah ada data tersebut kita jaga karena berhubungan dengan privasi pasien, privasi orang banyak. Kemudian etika publik, transparan, memberikan informasi yang benar tentang penggunaan data ini. Yang kedua, tahapan kegiatan yang kedua menyediakan bahan konsultasi, yaitu rencana kegiatan dan pelaksanaannya. Outputnya tersedianya bahan konsultasi, rancangan kegiatan. Untuk keterkaitan substansi nilai-nilainya itu akuntabilitas, kejelasan, di mana terdapat 4 rancangan dalam kegiatan aktualisasi ini. Etika publiknya terbuka, mana bersedia untuk menerima masukan dari mentor. Yang ketiga, tahapan ketiga, melaksanakan konsultasi dengan mentor selaku kepala asuhan keperawatan. Kemudian outputnya terlaksananya konsultasi dengan mentor untuk keterkaitan nilai-nilai dasar ASN-nya, yaitu akuntabilitas, kepercayaan, adanya kepercayaan antara mentor dan peserta. Kemudian etika publiknya sopan di dalam melaksanakan konsultasi, berdiskusi dengan santun dan saling menghargai. Kemudian komitmen mutu, inovatif, di mana dengan adanya penyuluhan ini merupakan sesuatu yang baru di rumah sakit tentang penyuluhan infeksi nosokomial ini. Kemudian membuat banner tentang infeksi nosokomial. Tahapan kegiatan yang pertama, membuat desainnya, keterkaitan dengan nilainya itu inovatif, di mana banner infeksi nosokomial ini adalah sesuatu yang baru di rumah sakit. Dan kemudian anti korupsinya itu kerja keras, di mana kita bekerja dengan ikhlas tanpa imbalan. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua, mencetak banner tentang infeksi nosokomial. Untuk keterkaitan dengan nilai ASN-nya,
di mana yang pertama akuntabilitas, tanggung jawab, di mana nampak adanya hasil cetakan banner, kemudian etika publik, transparansi, di mana dalam memberikan informasi dalam banner itu informasi yang benar, tidak menyesatkan, kemudian komitmen mutu, inovatif, di mana banner ini sesuatu yang baru dan akan bermanfaat nantinya, dan anti korupsi kerja keras. Kemudian tahapan kegiatan yang ketiga menempel banner pada setiap ruangan perawatan. Keterkaitan dengan nilai ASN itu ya akuntabilitas, tanggung jawab, kemudian nasionalisme, kemanusiaan, etika publik, transparansi, dan komitmen mutu, inovatif. Lanjut ke kegiatan yang ketiga, melaksanakan penyuluhan tentang infeksi nosokomial kepada keluarga. Untuk tahapan kegiatan yang pertama, menyediakan materi dan media penyuluhan, di mana keterkaitan dengan nilai dasar ASN itu etika publik, jujur, kemudian komitmen mutu, efektif. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua, melaksanakan penyuluhan tentang infeksi nosokomial. Untuk keterkaitan dengan nilai dasar ASN itu yang pertama ketuhanan, nasionalisme dengan poin ketuhanan, di mana membuka kegiatan penyuluhan dengan salam dan berdoa sebelum memulai kegiatan. Kemudian etika publik, transparansi, kemudian komitmen mutu, inovatif. Dan untuk tahapan kegiatan yang ketiga, melaksanakan demonstrasi 6 langkah cuci tangan sebagai pencegahan daripada infeksi nosokomial itu sendiri, di mana keterkaitan dengan nilai ASN, akuntabilitas, transparansi, nasionalisme, kemanusiaan, etika publik, sopan, dan komitmen mutu, inovatif. Kemudian untuk kegiatan yang keempat, mengevaluasi hasil penyuluhan tentang infeksi nosokomial. Untuk tahapan kegiatannya, memberikan kesempatan kepada keluarga untuk bertanya. Keterkaitan dengan nilai dasar ASN itu nasionalisme, kerakyatan, di mana memberikan kesempatan kepada keluarga untuk bertanya, membuka sesi tanya jawab. Kemudian etika publiknya sopan, saling menghargai. Kemudian tahapan kegiatan yang keduanya itu memberikan kesempatan kepada keluarga untuk menjelaskan tentang infeksi nosokomial dan mendemonstrasikan 6 langkah cuci tangan yang benar. Untuk keterkaitan dengan nilai dasar ASN-nya, nasionalisme, kerakyatan, akuntabilitas, kepercayaan, dan etika publik, sopan. Dan tahapan kegiatan yang terakhir, memberikan nilai terhadap pengetahuan keluarga tentang infeksi nosokomial, di mana keterkaitan substansi mata pelatihan, akuntabilitas, tanggung jawab, etika publik, sopan, komitmen mutu, efektif, dan nasionalisme, ketuhanan, di mana mengakhiri kegiatan dan mengucapkan salam. Selanjutnya untuk jadwal kegiatan, untuk konsultasi dengan mentor, saya rencanakan 3 hari, dari tanggal 10 sampai tanggal 12. Kemudian ketika sudah selesai, disetujui, kita akan membuat banner tentang infeksi nosokomial, itu 4 hari, tanggal 13 sampai tanggal 17. Kemudian pada kegiatan intinya melakukan penyuluhan dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 8, di mana akan dilakukan penyuluhan di ruangan perawatan. Setiap ruangan itu memerlukan waktu kurang lebih 2 hari untuk penyuluhannya. Kemudian mengevaluasi, itu beriringan dengan kegiatan penyuluhan, langsung kita evaluasi untuk tingkat pengetahuan keluarga sampai dengan tanggal 14. Di evaluasi ini dari evaluasi awal pada saat penyuluhan sampai dengan pengolahan data tentang berapa besar yang mengerti ataupun paham dengan penyuluhan yang saya berikan. Ya, terima kasih. Demikian apa yang bisa saya presentasikan. Untuk itu saya persilakan kepada penguji, Pak Arhan. Mungkin ada saran atau masukannya terkait dengan rancangan aktualisasi saya. Untuk itu saya kembalikan ke moderator.
Kemana? Kembalikan kemana? Baik, terima kasih Tuan Maman. Duduk manis di situ dulu. Selanjutnya saya persilakan Pak Kabak Umum untuk memberikan dukungannya kepada rancangan yang telah disampaikan oleh Maman Apriandi. Saya persilakan Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ini sebenarnya ya saya baru dengar sih, maksudnya rancangan aktualisasinya ini kan mentor dadakan, tapi saya sudah paham arahnya. Sebenarnya cukup baik karena memang kesadaran masyarakat tentang infeksi nosocomial masih kurang. Sosialisasi juga tentang infeksi tersebut masih kurang. Infeksi ini kan disebabkan oleh virus dan jamur, itu bisa menyebar lewat udara, bersentuhan langsung dengan pasien. Nah, perilaku PHBS tadi yang penting. Hanya saran saya saja, Pak Maman, edukasinya bukan cuma di rumah sakit, tapi dari puskesmas. Karena rata-rata keluarga pasien atau keluarga pasien yang terkena infeksi ini ketika berada di rumah sakit. Itu kan rata-rata pasien rujukannya dari puskesmas. Kita punya 12 puskesmas, tambah rumah sakit Pratama, rumah sakit rujukan yang cuma satu, RSUD Mokoyur Libuol. Nah, mungkin supaya lebih efektif dia, itu ada bukan cuma lewat banner, lewat media juga kalau bisa kan. Supaya dari puskesmas sudah edukasi memang pasiennya, nanti kalau ke sana lebih taat pakai masker, cuci tangan, apa semua PHBS-nya yang tadi yang disampaikan Pak Mama. Itu sudah cukup baik Pak. Memang di beberapa rumah sakit kalau kita lihat belum ada banner-banner tentang dampak dari infeksi nosocomial ini. Nah, karena ini sangat rentan, karena kenapa dia sangat berbahaya? Karena infeksi nosocomial ini dia terjadi itu bakterinya ketika dia telah resisten dengan obat-obat antibiotik sebelumnya. Nah, itu cukup baik Pak Maman. Semoga nanti ke depannya itu tinggal ditambahkan nanti edukasinya dari puskesmas juga. Supaya nanti ke rumah sakit kalau memang dia rawat jalan atau rawat inap yang datang rujukannya tengah malam, mungkin tidak sempat lagi diedukasi oleh tim PPI-nya, dia sudah dilaksanakan edukasi dari puskesmas. Ya, terima kasih Pak Bambang. Saya kembali. Terima kasih Pak. Bagaimana ke puskesmas memimpin jalannya diskusi. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang selaku coach dan moderator pada ujian seminar rancangan aktualisasi siang hari ini. Terima kasih banyak, kita bertemu untuk yang kedua kalinya Pak Mentor dalam pendampingan Pak Maman Apriandi. Semoga dari menggantikan ini tetap bisa mengarahkan Pak Maman nantinya, kemudian bisa memberikan dukungan serta saran masukan juga, kemudian persetujuan dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Siap. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Mentor. Untuk Pak Maman, nanti dilampirkan juga untuk surat kuasanya ya, atas pergantian dari mentor, biar menjadi bukti kita juga untuk penyelenggara bahwa di Pak Maman, kelompok ini ada pergantian mentor. Ada saran masukan dari saya terkait dengan laporan, nanti mohon dicatat dan disesuaikan juga dari recordingnya ya. Yang pertama masih sama dengan cover, nanti dibicarakan dengan teman-teman angkatannya ya, untuk mendesain sebuah cover yang menciri khaskan angkatan 95. Kemudian daftar isinya Pak Maman tolong diperlink, ini untuk memudahkan pembaca ya, ataupun penguji menuju halaman yang diinginkan. Mudah sekali caranya, nanti tinggal belajar saja, tidak sampai 5 menit kok. Kemudian saya pindah di tabel rancangan. Analisis lagi substansi mata pelatihan, terutama nilai-nilai dasar profesi ASN di setiap tahapan kegiatannya. Ada yang 2, ada yang 4. Jadi kalau yang masih kurang, itu dianalisis lagi kira-kira nilai apa yang bisa kita terapkan nanti pada saat kita melaksanakan tahapan kegiatan kita. Kemudian di kegiatan 3 ya. Di kegiatan 3 tahapan 1. Di sini ada menyediakan materi dan media penyuluhan. Ini materi dan media penyuluhan apa yang mau disediakan, Pak Maman? Iya Pak, untuk materinya itu rencananya kita kalau bisa mungkin difasilitasi dengan PowerPoint Pak. Untuk medianya bisa melalui banner itu Pak. Efektif kan nanti PowerPoint kita menemui pasien atau keluarga pasien dengan membawa-bawa infokus? Saya mau nanya nih,
atau ditenteng-tenteng tuh. Kayak apa ya? DJ di luar negeri tuh bawa ker, ya kan? Efektifkah ataukah hanya perlu leaflet ataupun selembaran yang isinya singkat terkait dengan sosialisasi kita? Efektif mana? Sepertinya lebih efektif ke bannernya, Pak. Kita bawa banner tentang infeksi nosokomial sambil kita jelaskan isi yang ada isi dalam bannernya itu. Oke, ini nanti jadi repot lagi bannernya dibawa kemana-mana. Bannernya ditaruh saja di satu tempat yang kiranya titiknya itu memungkinkan pasien ataupun keluarga pasien melihat. Ya, nanti tinggal dibantu dari selebaran ataupun leaflet. Leaflet timbal balik yang dilipat-lipat kita bagikan ke keluarga pasien ataupun pasiennya, itu bahkan lebih simpel dan mudah. Nah, kemudian di kegiatan 3 ini melaksanakan penyuluhan tentang infeksi nosokomial, tapi isinya saya melihat lebih menyiapkan bahannya, terutama di tahapan 1. Sama di kegiatan 4 juga, ya. Ini sebenarnya lebih ke kegiatan, bukan kegiatan evaluasi lagi di kegiatan 4 ini. Tapi lebih ke penyuluhannya. Rapat. Iya, sebaiknya ini digabungkan saja antara kegiatan 3 dan 4. Digabungkan jadi satu, tinggal ditambahkan satu kegiatan evaluasi. Nah, di kegiatan evaluasi itu buat barangkali kuesioner ya. Kuesioner ataupun nanti tanya jawab dengan pasien ataupun keluarga pasien. Ada catatan kita di situ. Sebagai bentuk evaluasi apa saja nih yang kiranya apakah keluarga pasien sudah mengerti dengan sosialisasi yang kita berikan, ataukah belum, ataupun ada saran masukan dari keluarga pasien ataupun pasien nantinya. Kemudian tadi juga disampaikan sama Pak Mentor, saran dari Pak Mentor bahwa ini kenapa tidak disosialisasikan juga di puskesmas, karena biasanya pengantarnya dari puskesmas atau pasiennya itu berasal dari puskesmas. Nah, selain media sosial, Bapak juga bisa membagikan materi sosialisasinya ke beberapa puskesmas. Misal ambil sampel saja dulu. Untuk puskesmas dilihat datanya dulu. Puskesmas yang mengirimkan atau memberikan surat pengantar paling tinggi dalam beberapa tahun ini. Tadi disampaikan kalau saya tidak salah tadi ada 12 ya, 12 apa 8 puskesmas. Mungkin kita lihat datanya. Kira-kira puskesmas mana saja yang sering merujuk pasiennya ke Rumah Sakit Moko Yurli. Nah, di situ kita buatkan atau kita sampaikan materi sosialisasi kita. Selain penyampaiannya berupa materi, ya, bisa juga melalui media sosial, ya, ataupun bisa melalui TV informasi yang ada di ruang tunggu, itu bisa juga. Seperti yang tadi saya arahkan ke Ibu Dokter, ya. Karena bagian dari informasi juga itu kebutuhan dari rumah sakit, apalagi akreditasi. Kalau sudah dekat-dekat biasanya pemenuhan informasi itu dilakukan sama rumah sakit sama puskesmas itu luar biasa, karena itu adalah poin tertinggi dari nilai akreditasi untuk rumah sakit dan puskesmas tentunya. Kemudian matriks agenda 3 tambahkan dalam laporan ini. Ya, karena sudah ada matriks agenda 2, cuman agenda 3-nya masih kurang. Malah tadi di Bu Dokter Diana, kemudian penguat 3 banyak mengutip dalam laporan ini, terutama di bab 2. Nilai dasar profesi SN ya. Kemudian berbicara terkait dengan aturan di bab 1 pendahuluan. Jadi buatkan daftar pustakanya. Kemudian masukkan juga rencana aksi bela negara. Di dalam laporan ini taruh di halaman paling akhir laporannya, ya. Pak Maman juga punya satu tugas tadi yang diberikan Pak Coach dan saya. Nanti ditanyakan sama Bu Dokter ya. Kalau itu tidak ada jawaban, wah itu nilainya saya kurangin.
Ya, itu perintah langsung tadi dari Pak Coach bahwa harus dapat informasi itu. Kalau tidak ada informasi itu, wah, nilainya kita kurangi saja ya Pak Bambang ya. Kalau usah diinput di Kolabjar. Jadi tolong dicari ya, cari tahu ya. Karena tadi statusnya udah ketahuan tuh, ternyata masih nona. Nah, cari tahu sudah punya pacar apa belum. Ya, kalau udah punya pacar, sampaikan. Ya, kalau belum kan masih Pak Maman masih punya kesempatan nih. Ya, mumpung satu lingkup ruang kerja, satu organisasi di rumah sakit sama-sama kan. Kesempatan di madu mungkin, Pak. Mentornya itu masih ada peluang itu. Nah, Pak Mentor saja masih mau nih. Apalagi penguji dengan coach ini. Mentornya saja masih mau. Wah, berarti kecil lagi kemungkinan Pak Maman ini. Jangankan Pak Maman, ya. Itu evaluator saya tuh, Pak Reza, itu masih siap bersedia juga itu. Jadi nanti cari tahu ya, itu PR-nya ya. Selain catatan-catatan perbaikan dari saya, PR-nya dari saya dan Pak Bambang tolong di ini juga. Awas kalau enggak. Kita tunda saja nanti ujiannya ini. Kalau enggak dapat informasi ini. Oke? Pak Maman, nanti tetap konsultasi dengan coach dan mentornya ya. Sampaikan perkembangan kegiatan dan tahapan yang sudah dilaksanakan. Supaya memudahkan Pak Maman dalam penyusunan laporan aktualisasi nantinya. Kemudian Pak Maman juga punya satu kewajiban di Kolabjar untuk mengupload laporan mingguan, minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat terkait dengan progres kegiatan dan tahapan yang sudah dilaksanakan per minggunya. Ini untuk diketahui oleh penguji dan coach. Jaga kesehatan Pak Maman selama 30 hari kerja karena Pak Maman berada di lingkup yang rentan terkena penyakit. Ya. Kemudian lengkapi semua bukti-bukti yang ada di setiap tahapan untuk dibuktikan nanti pada saat seminar aktualisasi atau ujian akhir. Kemudian Pak Maman, nilai-nilai dasar profesi ASN ini jangan hanya menjadi sebuah tulisan saja, ya. Nanti setelah proses analisis ditambahkan mungkin nilai-nilainya yang kira-kira relevan dengan tahapan yang akan kita laksanakan. Jangan hanya sebagai tulisan saja, tapi betul-betul kita terapkan pada saat kita pelaksanaan tahapan kegiatan. Dan bukan cuma Pak Maman saja yang menerapkan, tapi ajak rekan-rekan kerja lain Pak Maman yang ada di lingkup kerja di RSUD Moko Yurli untuk ayo sama-sama kita menerapkan nilai dasar profesi ASN ini, ya. Dan Pak Maman, segera perbaiki, jangan ditunda-tunda lagi. Sampaikan juga kepada teman-teman lainnya yang tadi sudah selesai ujian, langsung dilengkapi laporannya, langsung diperbaiki, dipenuhi. Kemudian nanti ada lembar perbaikan yang akan saya tanda tangani, sampaikan ke teman-teman 10 orang dengan Pak Maman. Untuk lembar perbaikannya dikirim saja melalui WA pribadi saya. Nanti saya akan tanda tangan secepatnya. Setelah ditandatangani oleh mentor dan coach, kemudian setelah diperbaiki laporannya ya, secepatnya, jangan ditunda-tunda. Kalau kata Pak Jikala, lebih cepat lebih baik. Mungkin itu saja dari saya. Selamat beraktualisasi, selamat menghabituasikan nilai dasar profesi ASN. Sekian, saya kembalikan pada coach dan moderator. Ingat PR, Pak Maman. Baik, terima kasih Pak Rahan Firda sudah memimpin jalannya diskusi, pengayaan, pendalaman, dan terakhir adalah penekanan. itu ditekan-tekan anak orang. Tuan Maman, jadi catatan sudah lengkap, mungkin sudah ada record. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik nantinya, dan ini bermanfaat bagi tentunya bagi rumah sakit secara khusus dan masyarakat luas secara umum. Pak Mentor, terima kasih sudah hadir 2 kali di sini. Iya, Jadi sama-sama. Bapak sudah tahu kan rasanya ngekut orang kumisan gini nggak enak kan, males kan ya. Terserah Bapak. Kalau Bapak bilang diulang ujiannya, saya ulang. 2 kali saya ulang. Tapi ujian kumisnya nanggung lagi Pak Bambang. Kumis Pak Maman nanggung lagi. Itu kumis ragu-ragu. Baik, terima kasih Pak Mentor. Selamat Tuan Maman. Saya kembalikan kepada Pak Host rumahnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas saran masukan dari Bapak Tuan Muji. Terima kasih dari bimbingan dari Pak Coach.
Terima kasih Pak Mentor, Pak Sahrodi atas kehadirannya, dukungannya juga untuk peserta atas nama Pak Maman. Pak Maman segera diselesaikan segala sesuatu yang sudah dikoreksi oleh penguji. Oke, saya kembalikan ke main season. Pak Maman dan Pak Sahroni kami persilakan untuk lead dari grup ini sampai ketemu lagi di 30 hari ke depan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.